Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah sore ini kita bersama warga Kelurahan Babat dan gotong royong. Ini sore ini kita bisa bertemu dengan Pak Samsul Ma'arif dan Mas Masrus serta Pak Abdul Majid. Saya ini kan dengar ada persoalan pembangunan rumah sakit Muhammadiyah di Kelurahan Babat yang ada masalah. Sebenarnya menurut Pak Ji Samsul Ma'arif ada apa untuk pembangunan rumah sakit Muhammadiyah kok sampai ramai kan? Untuk pembangunan rumah sakit Muhammadiyah, itu dari pihak rumah sakit Muhammadiyah itu memang ke warga, tapi door to door. Memantau. Oh enggak, jadi door to door itu isinya dari pihak rumah sakit Muhammadiyah minta doa restu kalau mau bangun. Sudah itu yang disampaikan warga. Itu berapa bulan sebelum? Kurang lebih 2 bulan sebelum pembangunan. Itu pertama. Nah, itu pun yang dijalankan pihak Muhammadiyah door to door itu enggak semuanya. Hanya sebagian orang. Bagian itu separuh atau seperempat? Kurang lebih separuh lah dikatakan. Itu ada uang di situ, kasih amplop, ada uangnya 100 ke rumah-rumah yang didatangi. Nah, sedangkan banyak yang tidak didatangi, nggak tahu. Terus kedua itu ada undangan dari pihak rumah sakit. Undangan itu bukan undangan tertulis, enggak. Undangan resmi, enggak. Undangan didatangi masing-masing mungkin, tapi banyak yang enggak hadir. Intinya undangan itu acara milad rumah sakit Muhammadiyah. Ternyata di situ ada yang tahu, tapi pada saat setelah buyar. Jadi orang-orang sudah buyar. Kan begitu datang dimintai tanda tangan, Mas. Nah, yang diundang nggak tahu ini tanda tangan untuk apa, nggak tahu. Nah, dikira acara milad itu ya sudah. Begitu acara milad selesai, orang-orang buyar. Tapi ada sebagian yang ikut, ternyata di situ dipaparkan masalah pembangunan. Mungkin saya sendiri nggak tahu kan. Gitu. Nggak ikut. Itu pun didatangi kan, didatangi jam kurang lebih jam 4:30 didatangi. Tolong minta ada yang makili undangan itu. Pokoknya diminta supaya datang. Itu alasan. Makanya di situ. Makanya kan nggak tahu persis. Acara ini dibuat untuk pengurusan masalah. Nah, yang saya sayangkan dari awal sudah saya sampaikan, kenapa warga ini tanpa baik-baik monggo kumpul bersama bahas sosialisasi masalah pembangunan. Kan begitu ya? Sudah pernah disampaikan? Ya sudah. Ya sudah, akhirnya sudah rapat sekali. Mediasi di kelurahan juga sampai, tapi nggak ada tanggapan sama sekali. Sebenarnya persoalan apa saja masyarakat setelah tidak tahu apa saja yang dipertanyakan ya masalah dari operasional rumah sakit, saya menyebutnya RSNP ya. Jadi sebetulnya dari awal kita itu tidak pernah dikasih info atau apa yang mau dilakukan sama ya RSNP. Jadi ya cuma selentingan aja dengar mau bangun. Nah, bangun yang model bagaimana kita tidak tahu. Ya yang anehnya itu mereka itu ngomong sudah sosialisasi. Nah, sosialisasinya itu kepada siapa? Saya ini yang rumahnya gandeng tembok sama rumah sakit ya RSMP, itu malah tidak dapat undangan. Tidak dapat. Cuma yang didatangi itu orang tua yang
umurnya itu sudah 80, 70 ke atas, terus ibu-ibu yang nggak tahu itu didatangi, dimintai doa restu, mau bangun. Yang jor-jor tadi ya. Iya. Ya, mau bangun. Nah, pikirnya kan namanya orang tua, ibu-ibu kan mau bangun itu kan ya bangun, bukan bangunan yang 8 lantai di atas permukaan tanah sama basement 2 lantai itu nggak tahu, Mas. Jadi tahunya itu waktu ya mereka sudah mulai membongkar bangunan yang lama dan pakai alat berat kan di tengah kampung itu. Nah, itu terjadi mulai muncul masalah. Yolah, kok tahu-tahu mereka itu bawa pakai alat berat, pakai breaker yang dipakai untuk semestinya itu kan untuk alat untuk dipakai di gunung, itu dipakai di pemukiman padat. Nah, tentunya mereka itu kalau mau bangun itu kan sudah direncanakan matang, paling tidak untuk rasio kemungkinan salah kan ya sudah diperhitungkan. Tapi pada waktu baru awal pelaksanaan aja itu sudah mengakibatkan adanya kerusakan rumah warga. Sementara 2 rumah. Sementara yang saya tahu. Kalau yang berikutnya mungkin ada tambahan lagi. Soalnya aktivitas itu langsung tanpa jeda lah. Kerusakan itu macam-macam. Ada yang mulai kertakan tembok. Terus ada yang parah sampai struktur rumah itu rusak. Jadi pondasi padahal batas tanah warga sama tanah milik RSMP itu sudah jarak ada sekitar 40 atau 50 meter. Nah, itu pondasi rumah warga katut kegaruk. Jadinya ya getaran itu ya. Bukan kena getaran, saya nggak tahu itu sengaja atau jarak atau kesalahan operatornya. Jadi pondasi itu sampai retak, patah. Nah, kalau pondasi rumah sudah retak itu kan otomatis ya fatal. Terus yang kedua, rumah 2 lantai itu juga sampai dijagang kayu. Parah. Nah itu akhirnya kita ngajak ketemuan, kita telepon, bingung waktu itu ini harus nemui siapa. Karena waktu itu yang mau ditemui itu nggak ada. Kita harus ngomong pada siapa. Tanya sama mandornya nyebut katanya pihak rumah sakit katanya kontraktor. Jadi waktu itu ya sempat kebingungan. Ini harus ngomong kepada siapa. Nah, akhirnya ketemu sama ketua panitia pembangunan pelaksana. Namanya Mas Edi Yusuf. Ya, akhirnya kita janjian ketemu, ajak gunungan. Waktu itu warga sempat minta tolong untuk memberhentikan dulu aktivitas alat berat. Sebagai ketua panitia pembangunan. Ya. Jadi pengurus rumah sakit mantan kayaknya karena mereka sudah tapi masih dipakai. Ya itu ketua panitia pembangunan. Itu ketemu sama ketua panitia pembangunan, wakil direktur sama sekretaris. Jadi kita ngobrol, omong-omongan enak. Kita dijanjikan yang manis-manis, oke semua. Tapi jeda 1-2 hari ya. Tanpa ada kabar, mereka langsung mulai lah. Malah pakai alat berat. Alat beratnya malah gak karu-karuan itu. Sekarang Pak Mahrus pakai orang muda itu apa ya?
ada ada Ya setidaknya kan paling enggak harus sosialisasi ke warga itu kan penting. Kita kan juga di situ kan banyak masyarakat yang berdampingan. Kecuali masalah pembangunan itu di tempat istilah tempatnya tempat jauh dari pemukiman seperti yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah yang sebelah baru yang sebelah timurnya Pasar Agrobis itu kan dia bebas sampai malam pun terserah. Kan di situ masalah limbah juga masalah apa itu kan juga tanpa ada pemukiman warga. Lalu di yang RSMB yang sekarang yang di Ahmad Dahlan itu kan padat pemukiman. Nah, setidaknya kan paling enggak kan sosialisasi dengan warga dulu. Dampaknya gimana? Kan enak. terus apa Jadinya- yang akan dilakukan Mas Mahfud lihat Ya yang akan saya lakukan ya tetap harus istilahnya dari pihak rumah sakit itu sosialisasi warga dulu. Dulu kan masalah perizinan, masalah sosialisasi dari rumah sakit itu kan katanya sudah sosialisasi dengan warga. Tapi sosialisasi yang gimana? Istilahnya itu kan kata-kata sosialisasi itu dalam bentuk forum resmi masalah pembangunan kan belum sama sekali pada waktu itu. Makanya sampai warga itu kaget. Kok mendatangkan alat berat seperti itu langsung membongkar dengan breaker, dengan getaran yang kayak gitu. Katanya dari pihak RSMP sudah mendatangkan tim ahli, tapi kenyataannya kan dampaknya kan masih besar dengan kekuatan breaker kayak gitu di tempat pemukiman. Masih datanya sudah ada forum warga apa namanya dan berapa orang yang ada. Kalau forum secara resmi kemarin kita baru dibentuk waktu mediasi di kelurahan. Ya, forum apa ya? Warga bersatu untuk apa? Menanyakan perihal keabsahan dan legalitas dari perizinan PT RSMP itu. Karena sampai hari ini mediasi yang ke-11 masih belum juga Mediasi ke-11 ya di di kantor apa itu kantor perizinan di Lamongan itu juga belum menemukan di kelurahan atau Di- sampai 11 kali nih. di kelurahan 10 kali. Oh sorry, mediasi internal dengan warga dengan PT RSMP itu 8 kali kalau tidak salah. Terus difasilitasi Di mana di tempatnya itu di rumah Pertama itu di warung. di warung lah, warung kopi, Pertama itu di rumah makan. Bayeman, di rumah makan Bayeman itu perwakilan dari tim pelaksana pembangunan KID, yang kedua wakil direktur dan sekretaris. Itu yang pertama. Terus yang kedua di apa namanya setelah kan pada waktu rapat pertama tidak ada kata istilahnya masih menggunakan breaker. Nah itu kan masih belum ada kata sepakat dari warga. Terus akhirnya warga turun dan itu mulai terjadi istilahnya konflik. Akhirnya didatangkan dari pihak kepolisian, ya terus akhirnya mediasi, terus naik ke kelurahan. Ya, sampai sekarang masih belum ada kelurahan berapa kali? 4 kali. 4 kali. Kalau saya terus terang keberatan dengan pembangunan gedung yang seperti itu di pemukiman padat. Karena satu, keberadaan rumah sakit itu sendiri dari awal juga sudah mengganggu aktivitasnya. Apalagi kalau sekarang itu dibangun yang sebesar itu, saya pikir untuk apa? Toh di Babat sudah ada rumah sakit yang lebih lebih representatif kan, sama-sama rumah sakit Muhammadiyah. Jadi kesannya ini bukan bukan untuk menambah fasilitas
kesehatan, bukan. Ini murni bisnis, antar bisnis mereka sendiri. Jadi pertarungan untuk mereka sendiri. Kalau itu memang benar untuk kepentingan sosial, kepentingan umum, iya, tapi itu kan ada menghasilkan keuntungan. Kalau bisa ya pembangunan itu ya sementara ini sebelum ada kesepakatan dengan warga, dihentikan dulu sampai nanti clear, benar-benar ketemu mufakat, kita mendapat penjelasan yang lebih benar-benar gamblang dari PT RSMP terkait perizinannya, AMDAL, UPL atau UKL, istilah-istilah perizinan itu warga perlu dikasih tahu yang sebenarnya, karena tidak mungkin membangun seperti itu tanpa harus mendapat persetujuan lingkungan, tanpa mendapat melibatkan warga, kok rasanya aneh gitu. Dan itu alasan mereka tidak butuh dengan persetujuan warga.